Julian B. Rother adalah pencipta dari skala locus of control. Rother lahir di Brooklyn pada tanggal 2 Oktober 1916. Saya akan menjelaskan 5 pengantar teori belajar sosial Rother. Yang pertama, teori belajar sosial meliputi bahwa berinteraksi dengan lingkungan yang berarti untuknya. Rother 1982. Reaksi manusia terhadap stimulus lingkungan bergantung pada arti atau kepentingan yang mereka kaitkan dengan suatu kejadian. Karakteristik personal seperti kebutuhan apabila berdiri sendiri tidak dapat menyebabkan suatu perilaku. Rother yakin bahwa perilaku manusia berasal dari interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, bahwa manusia bersifat dipelajari. Kepribadian tidak ditentukan berdasarkan usia, melainkan dapat diubah selama manusia mampu untuk belajar. Yang ketiga, kepribadian mempunyai kesatuan mendasar, yang berarti manusia belajar untuk mengevaluasi pengalaman baru. Evaluasi yang relatif konsisten ini akan membawa pada stabilitas yang lebih besar. Yang keempat, motivasi terarah berdasarkan tujuan. Rother menolak pandangan bahwa manusia pada dasarnya termotivasi untuk menurunkan ketegangan dan mencari kesenangan. Yang kelima, bahwa manusia mampu untuk mengantisipasi kejadian. Mereka menggunakan persepsi atas dasar kejadian yang diantisipasi untuk mengevaluasi penguatan. 1. Memprediksi perilaku spesifik. Rother membagi menjadi 4 variabel yang terdiri dari A. Potensi perilaku. Potensi perilaku adalah kemungkinan bahwa suatu respon tertentu akan terjadi pada suatu waktu dan tempat. Contohnya, ketika Edward pergi jalan-jalan menuju Indomaret. Lalu, dia memutuskan untuk membeli suatu barang di Indomaret tersebut. Ketika dia melihat kasir, dia berpikir mengambil uang yang berada di mesin kasir tersebut. B. Ekspektasi. Ekspektasi pada seseorang bahwa suatu penguatan spesifik atau seperangkat penguatan akan terjadi dalam suatu situasi tertentu. Misalnya, Rizky merupakan juara kelas. Dia akan berekspektasi bahwa ke depannya dia akan menjadi juara umum dan mendapatkan pekerjaan yang sangat layak, sehingga dia akan terus meningkatkan potensi dalam akademisnya. C. Nilai penguatan, yaitu kecenderungan pilihan yang dijatuhkan seseorang pada suatu penguatan tertentu saat probabilitas terjadinya penguatan yang berbeda-beda menjadi setara. D. Situasi psikologis, sebagai sebagian dari dunia internal dan eksternal yang direspon oleh manusia. Situasi psikologis tidak sama dengan stimulus eksternal, walaupun peristiwa fisik biasanya penting bagi situasi psikologis. Lanjut, yang kedua, memprediksi perilaku umum, yang terdiri dari ekspektasi umum, kebutuhan, rumusan prediksi umum, kontrol internal dan eksternal dari penguatan. 3. Perilaku maladaptif. Maladaptif adalah perilaku bertahan apapun yang gagal menggerakkan seseorang untuk menjadi lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif sosial oleh Walter Mischel. Yang pertama adalah latar belakang sistem kepribadian kognitif afektif. A. Paradoks konsistensi. Mischel melihat bahwa orang awam maupun psikolog profesional tampaknya secara intuitif meyakini bahwa perilaku manusia relatif konsisten, tetapi bukti empiris menunjukkan banyak variasi dalam perilaku suatu situasi yang disebut Mischel sebagai paradoks konsistensi. Oleh karena itu, banyak orang mengasumsikan bahwa sifat kepribadian yang global akan timbul setelah suatu periode waktu dan juga dari satu situasi ke situasi lainnya. Yang B, interaksi manusia situasi. Pada akhirnya, Mischel kemudian dapat melihat bahwa manusia bukanlah suatu wadah kosong tanpa ada sifat kepribadian yang bertahan di dalamnya. Akan tetapi, Mischel menunjukkan bahwa dalam beragam situasi, seseorang yang rajin dapat menggunakan sifatnya ini bersama dengan proses kognitif afektif lainnya untuk mendapatkan suatu hasil yang spesifik.
Yang kedua, sistem kepribadian kognitif afektif. A. Prediksi perilaku. Kita telah mengedepankan bahwa teori yang efektif harus dapat disebutkan dalam kerangka kerja apabila maka. Tetapi, Michel adalah satu dari sedikit pakar teori kepribadian yang melakukannya. Michel mengasumsikan bahwa kepribadian mempunyai stabilitas yang bersifat sementara dan perilaku dapat bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. B. Variabel situasi. Michel yakin bahwa pengaruh relatif dari variabel situasi dan kualitas pribadi dapat ditentukan dengan mengobservasi keseragaman atau perbedaan dari reaksi manusia dalam suatu situasi tertentu. Michel menyimpulkan bahwa baik situasi ataupun komponen kognitif afektif yang beragam dari perilaku mempunyai peranan dalam menentukan perilaku. C. Ada unit kognitif afektif. Unitnya yang pertama ada strategi encoding. Satu unit kognitif afektif yang penting yang paling memengaruhi perilaku adalah konstruk personal dari seseorang dan strategi encoding, yaitu cara manusia mengategorisasikan informasi yang diterima dari stimulus eksternal. Yang kedua ada kompetensi dan strategi regulasi diri. Keyakinan kita atas apa yang dapat kita lakukan berkaitan dengan kompetensi kita. Michel menggunakan istilah kompetensi untuk merujuk pada beragam informasi yang kita dapatkan mengenai dunia dan hubungan kita dengannya. Walaupun begitu, tujuan yang tidak tepat dan strategi yang tidak efektif dapat meninggalkan kecemasan dan berakibat pada kegagalan. Yang C. Ekspektasi dan keyakinan. Situasi apapun akan menghasilkan banyak potensi perilaku, tetapi bagaimana manusia berperilaku bergantung pada ekspektasi dan keyakinan spesifik mereka mengenai konsekuensi dari masing-masing kemungkinan perilaku yang berbeda-beda. Michel yakin bahwa satu alasan untuk ketidakkonsistenan perilaku adalah pada ketidakmampuan kita untuk memprediksi perilaku orang lain. Kesimpulan. Jadi kesimpulan teori belajar kognitif sosial ini adalah masing-masing berlandaskan asumsi bahwa faktor kognitif membentuk bagaimana manusia akan bereaksi terhadap dorongan dan lingkungannya.